Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Widodo pada kelas Perspektif Theory of Communication. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori komunikasi antar pribadi, yaitu tentang definisi, sejarah, penemunya siapa, lalu apa dampaknya bagi penggunaan komunikasi teori antar pribadi. Untuk selanjutnya, kita lihat konten berikut ini. Konten pertama adalah bagian ke satu, yaitu teori komunikasi antar pribadi. Lalu bagian kedua ada level komunikasi interpersonal, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa dan digital. Yang pertama adalah teori komunikasi antar pribadi. Teori komunikasi antar pribadi yaitu pakarnya Miller and Steinberg pada 1975. Di sini menjelaskan definisi teori komunikasi antar pribadi menurut Miller and Steinberg, yaitu pada 1975 membagi berdasarkan tingkat analisis yang digunakan untuk memprediksi dalam menentukan apakah komunikasi tersebut masuk kategori komunikasi antar pribadi atau non antar pribadi. Yang pertama adalah kultural, sosiologis, dan psikologis. Miller membagi tiga tingkatan. Yang pertama yaitu kultur atau kultural. Untuk memprediksi komunikasi antar pribadi maupun non antar pribadi, Miller membedakan dalam tiga tingkatan. Yang pertama kita bahas adalah kultur, merupakan keseluruhan kerangka kerja komunikasi, yaitu kata-kata, tindakan, postur, gerak isyarat, dan nada suara. Ini semua hanya dapat dibaca secara tepat apabila seseorang akrab dengan perilaku dalam konteks sejarah, sosial, dan kultural, menurut Edward T. Hall 1976. Berikutnya, prediksinya menggunakan sosiologis, yaitu prediksi yang digunakan oleh Miller and Steinberg pada 1975, yaitu melalui sosiologis. Prediksi yang dilakukan oleh komunikator dengan kelompok-kelompok seperti sosial, sejawat, seprofesi, tentang reaksi penerima atau receiver terhadap pesan-pesan yang didasarkan kepada keanggotaan penerima dalam kelompok sosial. Artinya, komunikator melakukan prediksi pada tingkat sosiologis, yaitu seperti kita berkomunikasi kepada rekan kerja, profesional, rekan sejawat, yang bersifat sosiologis. Ini masih dikatakan pendekatan atau prediksi menurut sosiologis. Berikutnya yaitu menurut psikologis. Prediksi Miller dan Steinberg pada 1975 melalui psikologis, yaitu apabila prediksi mengenai reaksi pihak lain atau penerima pesan terhadap perilaku komunikasi kita didasarkan pada analisis dari pengalaman-pengalaman belajar individual yang unik. Maka prediksi itu didasarkan pada analisis tingkat psikologis. Contohnya sahabat, suami, istri, orang tua, dan anak. Ini dikatakan prediksi menggunakan psikologis. Perbedaan antara komunikasi non antar pribadi dan antar pribadi. Apabila prediksi mengenai hasil komunikasi terutama didasarkan pada tingkat analisis kultural dan sosiologis, maka komunikasi yang terlibat adalah komunikasi non antar pribadi. Namun, apabila prediksi terutama didasarkan pada analisis tingkat psikologis, maka komunikasi tersebut dapat dikatakan komunikasi antar pribadi. Komunikasi pribadi ini yaitu para komunikator membuat prediksi atas dasar psikologis. Komunikator dan komunikan saling mengerti bagaimana pihak lain bertindak sebagai individu atas dasar kesamaan, yaitu adanya field of experiences dan field of references. Sejarah penemu teori dan tahun berapa, yaitu era pramodern 1950-an. Komunikasi antar pribadi awalnya belum dianggap sebagai disiplin ilmu dan berdiri sendiri. Sebagian besar pembahasan tentang komunikasi terjadi dalam konteks retorika klasik, yaitu oleh Aristoteles dan Cicero, di mana fokusnya adalah pada persuasi publik, bukan
interaksi dua arah antar individu. Lalu berkembang lagi di tahun 1950 menjadi 19 hingga 1960-an. Pada dekade ini komunikasi mulai diteliti secara ilmiah, secara dalam konteks komunikasi massa, melalui psikologi dan sosiologi. Komunikasi antar pribadi mulai dipandang sebagai bentuk komunikasi yang berbeda dari komunikasi publik dan massa. Fokusnya adalah hubungan interpersonal dalam konteks psikologi dan hubungan yang intens. Miller and Steinberg pada 1975 itu menjadi titik awal dengan terbitnya karya buku yaitu berjudul Between People, a New Analysis of Interpersonal Communication, di mana komunikasi antar pribadi berkembang dari level tingkat impersonal menjadi personal atau psychological. Komunikasi antar pribadi bukan hanya dari konteks atau isi pesan atau dari proses perkembangan hubungan antar individu. Untuk memahami komunikasi pribadi yaitu bahwa semakin tinggi tingkat kedekatan maka semakin mendalam pula isi komunikasinya. Asumsi teori komunikasi antar pribadi ini adalah proses berkembangnya secara bertahap. Asumsi dasarnya adalah tidak bersifat langsung atau bersifat personal sejak awal, melainkan bersifat impersonal, yaitu berdasar kategori sosial, lalu ke arah komunikasi yang lebih personal atau berdasarkan individu. Komunikasi dibedakan berdasarkan tingkat pengetahuan digunakan, yaitu menurut level kultural atau norma budaya, lalu kepada level sosiologikal, yaitu interaksi berdasarkan peran, seperti profesi, guru murid, dokter, dan pasien. Lalu yang terakhir, tingkat pengetahuannya yang digunakan yaitu level psikologikal, interaksi berdasarkan ciri khas individu, seperti pribadi, pengalaman, dan perasaan orang tersebut adalah level komunikasi antar pribadi yang sesungguhnya. Isi teori komunikasi pribadi menurut Malcolm and Parks bahwa komunikasi merupakan bentuk komunikasi yang terutama diatur oleh norma relasional atau relational norm. Norma ditentukan oleh orang tertentu, lalu komunikasi lebih bersifat pribadi dan intens, norma yang mengatur hubungan antar pribadi lebih fleksibel, lalu norma yang hubungan antar pribadi adalah relasional, tidak harus menyesuaikan norma-norma kultural dan sosiologis. Melalui komunikasi antar pribadi, inilah bahwa individu lebih mampu mengekspresikan kepribadiannya dan dapat dirasakan dampaknya. Lalu menurut Catlins, ini komunikasi antar pribadi merupakan proses melalui orang menciptakan dan mengelola hubungan mereka dengan serta tanggung jawab dan adanya timbal balik. Komunikasi antar pribadi sebagai proses rangkaian sistematis perilaku yang bertujuan yang terjadi dari waktu ke waktu berulang kali. Lalu komunikasi antar pribadi bergantung kepada makna yang diciptakan oleh pihak yang terlibat. Lalu melalui komunikasi antar pribadi kita bisa menciptakan dan mengelola hubungan kita. Tanpa komunikasi maka hubungan tak akan pernah terjadi. Level berikutnya yaitu teori dalam kategori komunikasi interpersonal, yaitu ada teori penetrasi sosial, teori reduksi ketidakpastian, ada teori pertukaran sosial, ada teori keseimbangan, ada teori interaksionalisme simbolik, ada teori manajemen ketidakpastian, dan teori komunikasi berpusat pada pesan. Yang pertama, penetrasi sosial, lalu teori reduksi ketidakpastian, lalu adanya teori pertukaran sosial, hingga teori interaksionisme simbolik. Lalu berikutnya ada teori keseimbangan, lalu ada teori manajemen ketidakpastian, dan teori komunikasi yang berpusat pada pesan. Berikutnya, implementasi teori ketidakpastian yang digunakan pada jurnal. Itu dengan judul Facebook and the Uncertainty Reduction Process, an Initial Examination of Information Seeking Strategies. Yaitu penelitian ini menguji bagaimana pengguna Facebook menggunakan profil media sosial untuk mengurangi ketidakpastian saat berinteraksi dengan orang baru. Strategi aktif bertanya pada orang lain, dan strategi interaktif berkomunikasi secara langsung. Implementasi teori berikutnya yaitu teori penetrasi sosial. Social communication theory yaitu digunakan dalam jurnal Self-Disclosure on Social Networking Site, The Role of Perceived Cost, Perceived Benefit, and Social Influence.
Jurnal penelitian ini menguji bagaimana orang melakukan self disclosure, yaitu pengungkapan diri di media sosial dengan menimbang keuntungan dan risiko. Sesuai prinsip teori pendekatan sosial, hal hasil menunjukkan bahwa tingkat kedalaman informasi yang diberikan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan dan pengaruh sosial. Berikutnya adalah jurnal tentang The Doctor-Patient Relationship. Ini dalam teori komunikasi pribadi yaitu menggunakan interaksionisme simbolik dalam hubungan pasien dan dokter. Implementasinya adalah interaksi dokter dan pasien dijelaskan melalui simbol-simbol komunikasi seperti bahasa, tubuh, gaya bicara, dan pemilihan kata yang membentuk makna bersama. Dokter yang memahami simbol sosial, sosial pasien lebih efektif dalam membangun kepercayaan. Teori komunikasi antar pribadi ini masuk kategori level apa? Yaitu masuk dalam komunikasi interpersonal communication. Uh, Lalu tradisi teorinya seperti apa? Teori komunikasi antar pribadi ini masuk dalam tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini berasal dari kajian psikologi sosial yang berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat persepsi serta kognisi. Tradisi sosiopsikologis dan sosiokultural sama-sama berkenaan dengan individu dalam interaksinya dengan individu lain. Sosiopsikologis ini menekankan pada individu sosiokultural, menekankan persamaan dalam interaksi sosial, sosial. Lalu penutup pendapat peneliti tentang interpersonal communication atau teori komunikasi pribadi yaitu merupakan komunikasi paling mendasar dan basic bagi bentuk komunikasi lain karena kemanapun berkembangnya komunikasi, model komunikasi seperti komunikasi kelompok, organisasi massa digital dan media sosial maka berawal dari komunikasi antar pribadi dengan melibatkan minimal 2 orang menurut Shannon Weaver. Adanya umpan balik atau feedback tidak harus tetap muka, menghasilkan beberapa efek atau pengaruh, lalu dipengaruhi oleh konteks dan dipengaruhi juga oleh kegaduhan atau noise. Namun, menurut peneliti, tujuan dari komunikasi antar pribadi untuk mengurangi ketidakpastian hubungan dalam konteks komunikasi antara komunikator kepada komunikan. Widodo, terima kasih. Salam komunikasi. Bye-bye. Sampai bertemu di sesi berikutnya.